Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Kembali lagi dengan Islam Calitra, tempat kisah lama hadir dengan rasa baru. Malam ini, kita akan mengikuti Abu Nawas dalam satu pertemuan yang tampak sederhana, tetapi pelajarannya mengguncang hati. Siapkan diri, karena cerita ini akan mengajak kita tertawa, terdiam, lalu merenung. Di suatu malam yang tenang di Baghdad, lentera-lentera kecil menyala seperti bintang yang turun ke bumi. Angin membawa aroma roti panggang dari kedai-kedai yang hendak tutup. Di salah satu gang sempit, Abu Nawas berjalan santai sambil bersenandung. Perutnya keroncongan, pikirannya melayang ke satu hal, makan malam. Ia baru saja pulang dari seharian membantu tetangga memperbaiki atap, tanpa upah apapun, hanya niat baik. Di kantongnya yang ada hanya 2 keping koin perunggu. Cukup untuk membeli sebungkus roti hangat dan segelas susu. Di tikungan kecil dekat kedai roti, Abu Nawas melihat seorang lelaki tua duduk bersandar pada dinding. Wajahnya pucat, pakaiannya lusuh, matanya menatap lantai. Tangannya gemetar seperti daun kering. "Assalamualaikum kakek," sapa Abu Nawas dengan ramah. Lelaki itu menoleh perlahan. "Waalaikumsalam, nak. Kenapa duduk sendirian di malam begini?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Menunggu malam lewat." Abu Nawas tertawa kecil. "Biasanya orang menunggu roti, bukan malam." Lelaki tua itu menghela nafas. "Roti juga menungguku sepertinya, tapi aku tidak punya koin." Abu Nawas merogoh kantongnya, merasakan logam dingin. Ia menimbang, 2 koin, 2 roti, atau 1 roti dan segelas susu. Ia memandang lelaki itu, lalu tersenyum. "Ayo," kata Abu Nawas, "kita temani roti yang menunggu itu." Mereka masuk ke kedai. Si penjaga kedai mengenali Abu Nawas. "Seperti biasa," jawab Abu Nawas, lalu menoleh pada lelaki tua. "Apa yang kakek inginkan?" Lelaki tua itu ragu. "Sedikit saja." Abu Nawas memesan 2 roti dan 1 mangkuk sup hangat. Si penjaga kedai melirik koin di tangan Abu Nawas, lalu mengangguk tanpa banyak tanya. Mereka duduk di sudut. Abu Nawas memecah roti, memberikannya separuh kepada lelaki tua, lalu menuangkan sup ke mangkuk. "Terima kasih," ucap lelaki tua pelan. "Terima kasih kembali. Terima kasih sudah mengingatkan saya bahwa roti lebih enak jika dibagi." Mereka makan. Lelaki tua itu makan lambat, seolah setiap suap adalah doa. Abu Nawas memperhatikannya sambil menyeruput sup. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata, "Nak, pernahkah kamu merasa hartamu terlalu sedikit untuk membantu?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Sering, tapi saya lebih sering merasa niat saya yang terlalu besar untuk ditampung oleh koin." Lelaki tua itu tersenyum. Jawaban yang indah. Ia mengeluarkan sesuatu dari jubahnya. Sebuah batu kecil, hitam, mengkilap, seperti baru disiram hujan. Diserahkannya kepada Abu Nawas. "Apa ini?" tanya Abu Nawas. "Penyimpan rahasia," kata lelaki tua itu. Abu Nawas tertawa. "Waduh, saya ini suka cerita, bukan suka rahasia." "Ambillah, kau akan tahu kapan membukanya." Abu Nawas mengamati batu itu. Ringan, dingin, biasa saja. "Baiklah." Mereka menghabiskan makanan. Abu Nawas hendak bangkit, tetapi lelaki tua itu sudah berdiri lebih dulu. "Terima kasih, nak. Semoga roti terakhirmu hari ini menjadi awal roti-roti lain esok hari." Lelaki itu pergi menyusuri gang. Abu Nawas mengejarnya dengan pandangan. Namun dalam kelip lentera berikutnya, lelaki itu menghilang seperti asap. Abu Nawas menguap. Mungkin perut kenyang membuatku mengantuk." Ia pulang. Di rumahnya yang kecil, ia meletakkan batu itu di meja. Ia memutar-mutarnya, mengetuk-ngetuknya, tapi tak ada yang aneh. "Penyimpan rahasia? Rahasia saya cuma satu, saya suka makan," gumamnya.
Ia tidur. Pagi harinya, Abu Nawas bangun dan menemukan keanehan pertama. Batu itu kini hangat. Ia terkejut. Di permukaannya tampak garis-garis halus seperti tulisan yang menghilang saat disentuh. Katanya. Mungkin batu ini demam. Ia keluar rumah, menuju pasar. Begitu melewati pintu, ia melayangkan pandangan ke kiri dan kanan, dan tertegun. Warna pasar seperti berubah. Ia melihat aura tipis di sekitar orang-orang. Pada seorang penjual kurma, warna keemasan. Pada seorang pedagang yang memarahi anak buahnya, warna kusam. Pada seorang anak kecil yang membantu ibunya, cahaya kecil berkilau. Abu Nawas memejam, membuka, memejam lagi. Pemandangan itu tetap. Ia memegang batu itu. Batu itu berdenyut halus seperti jantung kecil. Jadi ini rahasianya, bisiknya. Hari itu, Abu Nawas berjalan bukan untuk membeli apapun, melainkan untuk melihat warna. Ia menyapa orang dengan ceria, mencoba memahami lebih dalam. Di sudut pasar, ia melihat seorang pemuda dengan warna gelap pekat. Pemuda itu sedang menukar uang dengan seorang saudagar. Gerak-geriknya aneh. Abu Nawas mendekat. "Mas, uangnya bagus. Boleh saya lihat sebentar?" Pemuda itu terkejut. "Tidak urusanmu." Abu Nawas tersenyum. "Benar, tapi wajahmu mengatakannya kepadaku." Pemuda itu panik. Ia mendorong Abu Nawas dan lari. Abu Nawas jatuh, tetapi batu di tangannya bergetar lebih kuat. Beberapa saat kemudian, orang-orang berteriak. Uang palsu ditemukan. Pemuda itu tertangkap. Abu Nawas berdiri sambil mengibaskan debu. Banyak rahasia tercium oleh nurani sebelum terungkap oleh mata, gumamnya. Ia berjalan lagi. Ia melihat seorang wanita tua membawa bakul berat. Warnanya pucat, bukan karena niat buruk, tapi karena letih. Abu Nawas mengangkat bakul itu. "Mari saya bantu." Wanita itu menangis. "Terima kasih." Warnanya perlahan berubah menjadi hangat. Abu Nawas tersenyum. Ia mulai kewalahan. Melihat terlalu banyak makna membuat hatinya berat. Ia pulang dengan langkah gontai. Malamnya, ketika ia hendak tidur, batu itu tiba-tiba memancarkan cahaya kecil. Bayangan lelaki tua muncul di dinding. "Selamat malam, Nak." Abu Nawas melompat. "Kakek?" Lelaki itu tersenyum. "Aku datang untuk bertanya, apakah batu itu membuatmu bahagia?" Abu Nawas menghela nafas. "Bahagia sekaligus sedih. Saya melihat begitu banyak beban di hati manusia." "Batu itu tidak diciptakan untuk membuatmu menjadi hakim," kata lelaki tua itu. "Ia dibuat agar engkau belajar memilih." "Memilih apa?" "Memilih antara mengetahui dan memeluk. Mengetahui membuatmu kuat, memeluk membuatmu manusia." Abu Nawas terdiam. "Setiap kemampuan punya harga," lanjut lelaki tua itu. "Apakah engkau mau membayarnya?" "Apa harganya?" "Sesekali engkau harus menutup mata agar hatimu dapat membuka." Abu Nawas menatap batu itu. "Saya ingin menutupnya." Lelaki tua itu mengangguk. "Baik." Cahaya meredup. Batu itu menjadi dingin, kembali seperti semula. Keesokan harinya, pasar kembali seperti biasa, tanpa warna aura. Abu Nawas merasa lega. Namun satu hal berubah. Ia menjadi orang yang lebih peka bukan pada warna, melainkan pada nada suara, pada jeda nafas, dan pada mata yang menyimpan lelah. Ia menolong dengan cara yang lebih tenang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar tentang seorang saudagar kaya yang pelit. Ia sering menolak orang miskin, menutup pintu, mengusir pengemis. Abu Nawas datang ke rumahnya dengan sepotong roti kecil yang dibungkus kain. "Assalamualaikum," katanya. "Waalaikumsalam. Mau apa?" tanya pelayan kasar. "Aku ingin menyerahkan hadiah." Pelayan itu mengernyit, tapi mengantar Abu Nawas ke dalam. Saudagar itu duduk di kursi empuk. "Apa itu?" tanyanya. "Roti terakhir," jawab Abu Nawas. Saudagar tertawa. "Hahaha, aku punya 1000 roti. Bukan tentang berapa, tapi tentang yang terakhir." Saudagar terdiam.
Abu Nawas membuka kain. Roti kecil itu tampak sederhana. Roti terakhir adalah roti yang mengajarkan kita berbagi. Jika kita tidak pernah punya roti terakhir, kita tidak pernah belajar cukup. Saudagar menghela nafas. Kamu mengajari hidup dengan roti kecil? Bukan roti, hati. Hening. Keesokan harinya, sebuah kabar beredar. Rumah saudagar itu membuka dapur umum sekali seminggu. Abu Nawas hanya tersenyum. Malam berikutnya, Abu Nawas duduk di rumahnya memandang batu itu. "Terima kasih," katanya pelan. Batu itu tidak menjawab, tapi seakan menghangat sebentar. Hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan. Abu Nawas menjadi orang yang lebih sederhana dalam kata, lebih dalam makna. Suatu senja, di gang yang sama, Abu Nawas melihat seorang lelaki tua